kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 WIB, di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo di komplek perumahan Polri Durian 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang dibicarakan. Dilanjutkan saya majelis. Izin melanjutkan majelis. Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah terdakwa Ferdi Sambo di komplek perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan terdakwa Ferdi Sambo di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh terdakwa Ferdi Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari terdakwa Ferdi Sambo, kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali selaku Karo Provos di Propampori yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan Susanto selaku Kabak Gakum RO Provos di Propampori. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3, Jakarta Selatan, dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo di tempat kejadian perkara. Kemudian Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK
agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 WIB, saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Beni Ali menyatakan, "Saya dipanggil pimpinan." Kemudian dijawab terdakwa Ferdi Sambo, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni, "Kamu nembak nggak, Ambo?" Dan terdakwa Ferdi Sambo menjawab, "Siap tidak, Jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak, bisa pecah itu kepalanya. Jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja." Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Lalu, sekira pukul 08.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha, SH SIK MSI alias Acai, yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya," namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian, saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan nomor 0812217827 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya
Maksudnya saksi Irfan Widianto SHSIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, silahkan aja koordinasi dengan Kaden A. Maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama kembali menghubungi saksi Ari Cahyanugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahyanugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahyanugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama bahwa anggota saksi Ari Cahyanugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Irfan Widianto SHSIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahyanugraha alias Acai tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit setelah mereka tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahyanugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahyanugraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Maksudnya Kaden A Paminal dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahyanugraha alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan yang sedang berada di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Haripin dan terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sekira 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan di versi CCTV tersebut ada di mana, tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa di VR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan di VR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil di VR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit, SIK MH, selaku Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Rekinelson Soplanit, saksi Agus Nurpatria menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Rekinelson Soplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rekinelson Soplanit diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 01
Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut. Dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju ke rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit, dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. Selanjutnya saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SHSK keluar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putrantro selaku Kospri Kadif Propam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 diversi TV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Kemudian sekira saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Jiufung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Jong Jiufung alias Hapung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB, saksi Jong Jifung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto di luar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Jong Jifung alias Hapung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zapar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Zapar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Jiufung alias Hapung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV digital video recorder closed circuit television merek Gilen Security model GFDS 87508M serial number 9770427711322 yang ada harddisknya berada di pos security komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Jong Jifung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti sebelumnya, saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit.
Dan saksi Ridwan Rekinal Sosoplanit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Jiufung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Rekinal Sosoplanit untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Rekinal Sosoplanit tersebut, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Rekinal Sosoplanit. Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi terdakwa Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto menyatakan karena proses penggantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang. Sekira 10 menit kemudian, proses penggantian DVR CCTV di pos security Polri Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Rekinal Sosoplanit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 7.30 ketika saksi Marzuki dan saksi Zafar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberitahukan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan terdakwa Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Perumahan Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22.00 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617 KIH milik saksi Cuk Putranto. Dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30, saksi Arif Rahman Arifin SIKMH ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat 1 folder khusus untuk menyimpan
file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa kemudian saksi Cuk Putranto datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan Divpropam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana jenderal? Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja terdakwa Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV yang pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto di mobil Toyota Innova nomor polisi B1617 Kia miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2002 di rumahnya, Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, Bek, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, enggak apa-apa nih. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi 1617 Kia milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor SPRI Kadifropam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password
atau kata sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga di versi tersebut hanya ada satu di versi TV yang berisi data atau rekaman, yaitu di versi TV yang berada di Kapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk merah warna hitam. Setelah itu, saksi Baikuni Wibowo kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto, tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rekinalson Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu yang juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama Arif Rahman Haripin, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Rekinalson Soplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Joshua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Haripin sangat kaget dan tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Rekinalson Soplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk, di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Joshua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja terdakwa Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan
maksud dan kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Haripin. Namun dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Haripin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan. Di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 WIB tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Haripin, saksi Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman video tersebut bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun terdakwa Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Haripin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Haripin mendengar nada bicara terdakwa Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Haripin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu terdakwa Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Haripin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Haripin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Haripin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman tidak berani menatap terdakwa Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu terdakwa Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman dan Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, terdakwa Ferdi Sambo meminta kembali kepada Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Haripin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Haripin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja terdakwa Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Haripin pergi menemui saksi Cuk Putranto dan Baikuni di pantry di depan ruangan terdakwa Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Perintah Kadif." Saksinya Karo Paminal. Saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Keesokan harinya tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Haripin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Haripin. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Haripin melalui WhatsApp call dan menanyakan
permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum, dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab sudah dilaksanakan. Dan kemudian keesokan harinya saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian, sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya, paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Arif Rahman menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adipurnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti di versi TV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti di versi TV milik saksi Ridwan Rekinal Sosoplanin, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan terdakwa Ferdi Sambo kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Puding Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menambahkan kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas untuk atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa terdakwa Ferdi Sambo, di mana keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Puding Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security komplek Perumahan Polri Duren 3
terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut, di mana saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Irfan Widianto, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Haripin, saksi Cuk Putanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek Gilen serial number 9770427711322 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. 1. Pada satu unit digital video recorder DVR merek Gilen Security model GFDS 87508M serial number 9770427711322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpanan berupa hard disk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilen Security model GFDS tersebut, terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada satu unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 1.2.123JA ES 922926V nomor barcode 2 LT9323371944CN dan nomor barcode 3 M10049988035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama atau motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kami tutup seperti berkenan. Dan untuk dakwaan berikutnya tidak kami bacakan dulu. Elemen unsur kami baca.
tutup dengan pasal. Jadi dakwaan untuk ini pasal 3332 ini izinkan hanya untuk membaca elemen unsur dan pasal penutupnya. Ya. Diizinkan majelis. Penasihat hukum setuju ya? Ya, silakan. Oke. Oke, siap, majelis. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jakarta 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SH MH. Demikian dakwaan kami majelis, dan untuk selanjutnya isoma majelis. Sudah ya? Sudah. Baik.